underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, acara doa mahasiswa di Tangerang Selatan digeruduk dan polisi masih mengusut karena hal ini mengakibatkan penganiayaan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kita merasa aneh dan prihatin ya. Di negara kita yang berdasarkan Pancasila, yang konon ya selalu kita hembus-hembuskan ke orang-orang luar negeri, internasional, ya bahkan ya menteri-menteri kita kan juga pidato ya di lembaga-lembaga internasional itu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleran. Ya, tapi kejadian yang intoleran terus-terusan terjadi. Ya. Nah, ini seperti kemarin kejadian yang paling dekat ini adalah kan bulan-bulan sekarang ini, kemarin itu kan termasuk ada hari besar yang saat kebangkitan Yesus Kristus kan. Kita tahu bahwa peringatan itu adalah peringatan yang sangat dihayati oleh orang-orang yang beragama Nasrani. Yeah. Nah, kemarin di daerah Tangerang kalau nggak salah ya, itu memang ada mahasiswa-mahasiswa yang agamanya itu Nasrani ya, dari Katolik, itu melakukan satu perkumpulan bersama di dalam sebuah rumah indekos. Ya, sebuah indekos ya beberapa orang mungkin 10 atau berapa melakukan satu doa dan puji-pujian kepada Tuhan Yesus yang diyakini bagi mereka. Ya, jadi seperti kita ketahui agama Katolik itu kan termasuk agama resmi yang diakui pemerintah Indonesia kan. Nah, biasa kalau sedang dalam kumpulan doa itu kan ya ada sedikit pencerahan, orang yang ilmu agamanya itu lebih baik, dia memberikan pencerahan, doa-doa itu dibarengi dengan nyanyian-nyanyian ya. Itu umum kan? Betul. Ya. Mestinya umum lah ya. Tapi di tengah perjalanan ini ada segerombolan orang yang mengatakan bahwa perkumpulan yang sedang berdoa tadi itu harus bubar. Ya, harus bubar. Ya. Mereka mengatakan kalau kamu beribadah, berdoa itu bukan di rumah kos, bukan di rumah, harus di gereja. Begitu. Nah, kita senang ya, kita merasa ini orang-orang yang dizalimi tadi itu kan nggak boleh berdoa. Berdoa, melakukan ibadah itu adalah hak seluruh masyarakat Indonesia dan dilindungi oleh undang-undang. Betul. Nah, tetapi pada saat orang-orang yang tadi berdoa bersama itu memprotes kepada gerombolan tadi itu yang membubarkan, terjadilah bentrokan fisik. Ya, dan orang-orang yang berdoa tadi itu kena luka. Ya, kebetulan sekali itu ada CCTV dan kelihatan siapa yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu. Ya, ini cerita yang pertama seperti itu ya. Nah, kita senang ternyata Menteri Agama kita Yakut ya, itu mengatakan statement bahwa dia setuju bahwa oknum gerombolan tadi yang memaksa membubarkan ibadah tadi itu, ya bukan ibadah lah, kumpulan bersama untuk melakukan doa bersama ya, kan umum. Ya, itu untuk agama Muslim pun itu juga sering begitu kan. Kalau kita misalnya ada hajatan apa itu, ayo kumpul kita melakukan pengajian, umum kan. Baik dan bagus itu. Ya, kenapa kalau dari agama Muslim nggak ada masalah? Apakah memang nggak boleh kalau mau melakukan pengajian itu harus di masjid kan? Tidak kan? Nah, ini gerombolan tadi itu kan mengatakan lu kalau mau doa bersama ya di gereja bukan di kos ini. Ya katanya mengganggu itu ya, kita juga nggak ngerti. Nyanyi-nyanyi bersama itu dan tidak dilakukan jam 12 malam kan? Dan juga tidak pakai toa kan? Hanya di dalam ruangan indekos tadi itu. Ya secara umum, secara nalar kan ini masa ganggu apa?
Kan begitu. Ya, ya. Nah sekarang oknum gerombolan tadi itu sudah ditangkap sama polisi. Kita senang ya bahwa polisi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Menganiaya orang itu kan nggak boleh, nggak boleh kan? Betul. Membubarkan doa bersama itu juga nggak boleh kan? Wong dilindungi sama undang-undang. Nah kita salut sama Menteri Agama kita Yakut ini dan kepolisian yang sudah berani nindak, berani menangkap. Ya harapan kita agar supaya yang ditangkap tadi itu jangan damai, dilepaskan, nggak bisa. Ini justru harus dihukum agar jangan terjadi lagi. Ini nggak boleh kan? Nah ini yang paling penting. Dan herannya, ini kan ada lembaga MUI kan, Majelis Ulama Indonesia kan, itu tidak pernah mengeluarkan pernyataan loh. Kalau ada kejadian seperti ini, ya kan mestinya dia ini kan yang dituduh, yang melakukan penganiayaan ini kan gerombolan oknum mereka yang mengatasdirikan bahwa dia yang mempunyai agama Islam merasa terganggu dengan adanya doa bersama di kos-kosan tadi itu. Kenapa MUI kok tidak membela diri? Harusnya ngomong itu kelakuan yang tidak boleh dilakukan. Ya itu mencederai orang-orang yang agamanya Muslim. Kan mestinya MUI mengeluarkan pernyataan seperti itu. Jadi seluruh rakyat tuh tahu apa yang dikatakan MUI itu kan semua rakyat kan ikut ya. Yang mayoritas agamanya Muslim. Mestinya dia harus ngomong supaya mereka tahu. Orang-orang yang belum terbuka pikirannya itu, oh ternyata kalau membubarkan itu tuh salah. Dibiarkan saja, kita masih ingat kok itu ada kejadian yang diceritakan ya. Waktu itu ada Nabi lagi memberikan semacam pengarahan atau melakukan doa itu, ternyata ada salah satu orang yang ada doa juga yang mau dilakukan model bukan Islam tapi model Nasrani. Nah, itu dipersilahkan kok berdoa di dalam masjid. Kan memang dasarnya Islam itu adalah toleran, ya tidak memaksa. Nah ini kalau sekarang seperti ini gimana? Berarti kan sebetulnya melanggar aturannya, melanggarkan kaidah-kaidah agamanya kan. Nah MUI sebagai lembaga tertinggi dari agama Islam ya mestinya harus mengeluarkan statement ya. Dan kejadian ini kemarin juga ada ya, ternyata nggak cuma di Tangerang, kemarin ada juga di Jawa Timur. Ya baru-baru juga ini itu ada di perumahan Perum Cerame Indah di Gresik. Doa di rumah juga didatengin untuk dibubarkan. Ini terjadi juga loh. Ya jadi kalau pemerintah atau MUI tidak segera mengeluarkan statement-statement dan mendidik agar supaya ini jangan terjadi lagi, bisa repot. Ya kita sepertinya sudah memasukkan ide-ide yang membuat toleran kita itu menjadi terganggu. Ya, jadi kejadian ini kita harap menjadi yang terakhir dan tindakan hukum harus tepat. Ya, tidak boleh ini dijadikan jalan damai terus ya wis nggak apa-apa damai, nggak bisa. Ya, ini harus betul-betul saatnya menunjukkan bahwa negara Indonesia itu melindungi semua masyarakat sesuai dengan Pancasila. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.